kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, perhitungan pembagian. 1, 6 dibanding 3 sama dengan 2. Atau bisa ditulis banding itu menjadi per. 6 per 3 sama dengan 2. Kedua, 9 banding 12 itu sama dengan 0,75. Atau 9 per 12 sama dengan 0,75. Kedua, perbandingan. 1, 6 banding 3 sama dengan 2 banding 1. Kalau disederhanakan, 6 dibagi 3, 3-nya dibagi 3. Jadi 6-nya ketemu 2, 3-nya ketemu 1. Atau 6 per 3 sama dengan 2 per 1. Yang kedua, 9 banding 12 sama dengan 3 banding 4. Ya, atau ditulis 9 per 12 sama dengan 3 dibanding 4. 9 itu dibagi 3, 12 juga dibagi 3. Jadi 9 dibagi 3 ketemu 3, 12 dibagi 3 ketemunya 4. Contoh berikutnya, kalau 7 km dibanding 35 km. Ya, 7 per 35. Ya, 7 dibagi 7 itu 1, 35 dibagi 7 itu 5. Jadi 7 km banding 35 km sama dengan 1 banding 5. Bisa ditulis 7 km ke 35 km itu 1 per 5. Pada setiap perbandingan berlaku hal seperti berikut. 1, 6 banding 3 sama dengan 2 banding 1. Ya, 6 per 3 sama dengan 2 per 1. Jadi kalau kita kalikan silang, 6 kali 1 ya, sama dengan 3 kali 2. 9 banding 12 sama dengan tadi 3 banding 4. Jadi berlaku 9 per 12 sama dengan 3 per 4. 9 dikali 4 ya, kali dengan silang sama dengan 12 kali 3. Kemudian contoh yang ketiga, 7 km dibanding 35 km tadi sama dengan 1 banding 5. Atau bisa ditulis 7 km per 35 km sama dengan 1 per 5. Kita kalikan silang, 7 km kali 5 itu sama dengan 35 km kali 1. Nah, jadi kesimpulannya A dibanding B sama dengan C dibanding D, atau A per B sama dengan C per D, maka A kali D ya, sama dengan B kali C. Kita kalikan silang. Contoh, sederhanakanlah perbandingan berikut ini. Ya, bisa dijawab dulu, kemudian kita cocokkan. Bagaimana? Untuk yang pertama, 2 dibanding 6. Sederhanakan menjadi 1 banding 3. 2-nya dibagi 2, 6-nya juga dibagi 2. Jadi 1 banding 3. Yang kedua, 6 banding 2. 6 sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 itu 3, 2 dibagi 2 itu 1. Jadi 3 banding 1. Yang ketiga, 8 cm banding 20 cm sama dengan 8 dibanding 20, karena satuannya sudah sama. Terus keduanya dibagi dengan 4. 8 dibagi 4 itu 2, 20 dibagi 4 itu 5. Contoh keempat. Nah, 2 meter dibanding 150 cm. Satuannya berbeda. Makanya yang 2 meter dijadikan menjadi cm, yaitu 200 cm. Dibanding 150 cm. Kemudian disederhanakan dibagi berapa ini? Ya, dibagi dengan 50 ya, dibagi 50. 200 dibagi 50 itu 4,
150 dibagi 50 itu 3. Jadi 4 dibanding 3. Contoh yang ke-5. 1,3 jam dibanding 7 jam. Ya, biar tidak desimal ya, bisa kita ubah menjadi bilangan yang tidak desimal ya. Kita kalikan 10 semua. 1,3 kali 10 itu 13 jam. 7 juga kali 10 70 jam. Jadi 13 banding 70. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, nomor 6. 25 menit dibagi 0,5 jam. Ini menit dengan jam. Maka harus satuannya harus sama dulu. Yang menit tetap menit, yang jam kita jadikan menit. 0,5 jam itu sama dengan 30 menit. Jadi 25 menit dibanding 30 menit. Kita sederhanakan, dibagi 6. 25 dibagi 6 itu 5 ya. 25 dibagi 5 maaf. 25 dibagi 5 itu 5. 30 dibagi 5 itu 6. Perhatikan contoh 1 untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya ini ada sebuah peta dengan skala 1 banding 3.200.000 ya. Nah, skala ini harusnya kita ingat yaitu ukuran pada peta dibanding ukuran sebenarnya. Atau bisa juga dikatakan banding tadi bisa ditulis per ya. Jadi skala itu sama dengan ukuran pada peta di per ukuran sebenarnya. Nah, pada peta ini diperoleh informasi bahwa ukuran pulau sebenarnya adalah 3.200.000 kali ukuran peta itu. Ya. Berapa kilometer panjang pulau itu yang sebenarnya? Nah, atau ini ya, panjang pulau ini. Nah, kita akan hitung berapa sentimeter panjangnya ya. Hasilnya ya, setelah kita ukur ternyata panjang peta itu ada 4 cm. Skalanya 1 banding 3.200.000. Jadi kita bisa menghitung panjang pulau sebenarnya. Ya, jawab. Skala itu sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Skala tadi 1 banding 3.200.000. Bisa kita tulis 1 per 3.200.000 sama dengan ukuran pada peta tadi 4 cm, ukuran sebenarnya yang ditanyakan. Jadi kita tulis lagi ukuran sebenarnya. Kemudian kita kalikan silang ya. 1 kali ukuran sebenarnya sama dengan 3.200.000 kali 4. Jadi ukuran sebenarnya 3.200.000 kali 4 itu 12.800.000 cm tentunya. Terus kita ubah menjadi kilometer, menjadi 128 km. Jadi panjang pulau itu sebenarnya 128 km. Ya. Perhatikan kedua gambar berikut. Di sini ada gambar foto ya, ini foto seorang dokter ya. Ini dengan tingginya ini 5 cm. Kemudian ya, diperbesar tingginya menjadi 10 cm pada gambar kedua. Ya, lebarnya gambar 1 3,4 cm. Lalu berapa lebar pada gambar kedua setelah diperbesar? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita bisa menyelesaikan dengan prinsip perbandingan tadi ya. Ya, lebarnya 6,8 cm. Caranya bagaimana? Ya,
cara yang pertama menggunakan perbandingan dengan ukuran gambar asli. Misalnya tinggi ya L sama dengan T1 tadi 5 cm. Lebar ya tadi L1 3,4 cm. Ukuran gambar setelah diperbesar tinggi 2 ya. Tinggi 2 T2 sama dengan 10 cm. Lebar 2 sama dengan belum diketahui. Nah, kita punya perbandingan tadi. T1 banding T2 sama dengan L1 banding L2. 5 banding 10 sama dengan 3,4 dibanding L2. Jadi kalikan silang tadi ya. 5 kali L2 sama dengan 10 kali 3,4. 5L2 10 kali 3,4 tadi 34 ya. Jadi L2 sama dengan 34 dibagi 5 6,8. Ya, jadi cara yang kedua bisa langsung ya. 10 cm dibanding 5 cm itu adalah tingginya dikali 3,4 cm. Jadi 2 kali 3,4 10 dibagi 5 kan 2 ya. Jadi sama dengan 6,8 cm. Jadi lebar setelah diperbesar 6,8 cm. Tuh. Ya, contoh berikutnya. Gambar di samping adalah mobil balap, mobil mainan anak-anak dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2,4 cm, tingginya T cm. Panjang mobil sebenarnya adalah 2,76 meter. Nah, pertanyaannya, skala model mobil itu. Yang kedua, tentukan lebar mobil sebenarnya. Yang C, jika tinggi mobil sebenarnya 92 cm, tentukanlah tinggi modelnya. Bagaimana caranya? Ya, kita akan lihat penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya 1 banding 6, 1 banding 46. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan. Skala itu sama dengan panjang model dibanding panjang sebenarnya. Kenapa? Karena yang diketahui tadi panjang sebenarnya ya. Kemudian panjang model tadi 6 cm. Panjang sebenarnya 2,76 meter. Perhatikan satunya berbeda. Kemudian kita ubah tentunya 6 cm tetap yang kita ubah panjang sebenarnya 2,76 meter jadi 276 cm. Terus kita sederhanakan ya 6 banding 276. Kemudian kita sederhanakan dibagi 6. 6 dibagi 6 itu 1, 276 dibagi 6 1 banding 46. Jadi skalanya adalah 1 banding 46. Kemudian lebar sebenarnya itu 1,104 meter. Caranya bagaimana? Ya, 1 banding 46 sama dengan lebar pada model dibanding lebar sebenarnya. 1 banding 46 sama dengan lebar model tadi 2,4 cm. Lebar sebenarnya yang ditanyakan. Jadi, untuk mencari lebar sebenarnya dikalikan silang ya. 1 kali lebar sebenarnya sama dengan 46 kali 2,4 cm. Jadi ketemunya adalah 46 kali 2,4 itu sama dengan 110,4 cm. Kalau diubah dalam meter jadi 1,104 meter. Kemudian yang C, tinggi model mobil. Ketemunya 2 cm. Caranya bagaimana? Ya, skala sama dengan tinggi model dibanding tinggi sebenarnya. 1 banding 46 sama dengan tinggi model dibanding tinggi sebenarnya sudah diketahui tadi 92 cm. Sehingga kita bisa mencari tinggi pada model yaitu 92 cm sama dengan 46 dan 2 tadi kali 1 ya. Silang ya. 46 kali tinggi model. Jadi 46 tinggi model sama dengan 92 cm. Jadi tinggi modelnya 92 cm dibagi 46 sama dengan 2 cm. Demikian, jadi untuk kesimpulannya, untuk menyelesaikan suatu soal yang berkaitan dengan perbandingan, dalam pembuatan perbandingannya yang dipasangkan adalah yang sejenis. Misalnya, kalau lebar pada gambar atau peta atau model dibanding lebar sebenarnya yang sejenis. Kalau panjang pada gambar peta atau model ya dibandingkan dengan panjang sebenarnya. Tinggi pada gambar peta atau model ya dibandingkan dengan
demikian. Sudah jelas? Iya. Kita lanjutkan penggunaan perbandingan dalam menyelesaikan soal. Ya. Satu. Nah, ini ada gambar menara ya. Ya, soalnya sebagai berikut. Berkat dengan sebuah menara, sebuah tongkat setinggi 5 meter ditancapkan tegak lurus di tanah. Pada saat yang bersamaan, panjang bayangan menara 6,2 meter. Jika panjang bayangan tongkat 1 meter, hitunglah tinggi menara itu. Ya, ini ya menara, tongkatnya ditancapkan di sebelahnya. Ya, bagaimana cara menghitung? Ya, kita akan lihat penjelasannya ya. Iya. Ini tongkat tadi 5 meter, panjang bayangan tongkat 1 meter, panjang bayangan menara 6,2 meter, kita lihat ya. Kemudian tinggi menara berapa? Nah, kita bandingkan yang sejenis ya. Tinggi tongkat dibanding tinggi menara sama dengan panjang bayangan tongkat dengan panjang bayangan menara. Bayangan sejenis dengan bayangan ya. Terus tinggi sejenis dengan tinggi. Nah, terus harus diketahui tinggi tongkat 5 meter dibanding tinggi menara yang ditanyakan belum diketahui. Panjang bayangan tongkat 1, panjang bayangan menara 6,2 meter. Sudah sama-sama satuannya, berarti bisa kita kalikan silang, yaitu tinggi menara ya sama dengan kali 1 sama dengan 5 meter kali 6,2. Jadi tinggi menara sama dengan 31 meter. Ya, jelas ya. Contoh yang kedua. Seorang petani dapat mengerjakan 10 meter persegi dalam 3 jam. Berapa luas yang dikerjakan jika bekerja selama 4 jam 12 menit? Nah ini ya, 1 jam sama dengan 60 menit. 4 jam 12 menit berarti 4 jam ditambah 12 menit. 4 jam ditambah 12 per 60 jam berarti 0,2 jam. Berarti 4,2 jam. Jadi 4 jam 12 menit bisa meningkat 4,2 jam. Kenapa? Karena yang diketahui pertama itu 3 jam dalam satuan jam ya. Dan kalau 10 meter persegi itu 3 jam, berapa kalau 4,2 jam? Kita misalkan A di sini ya. Jadi ini perbandingannya menjadi ya, 10 dibagi A sama dengan 3 dibagi 4,2. Dikalikan silang. A kali 3 sama dengan 10 kali 4,2. Jadi 3A sama dengan 42. A-nya 42 dibagi 3. Jadi A-nya sama dengan 14. Maka luas yang dikerjakan selama 4 jam 12 menit adalah 14 meter. Contoh berikutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 15 orang dalam waktu 12 jam. Jika pekerjaannya 20 orang, berapa jamkah pekerjaan itu selesai? Dalam penyelesaiannya 15 orang 12 jam. Nah, terus jika 20 orang berapa jam? Misalkan T ya. Ya, berarti 15 per 20 gitu ya. Sebab jika pekerjaannya bertambah maka waktunya berkurang. Namanya berbalik nilai ya. Jadi 15 dibanding 20 ini dibalik sekarang, bukan 12 dibanding T tetapi T dibanding 12. Jadi kalikan silang 20 kali T kemudian 15 kali 20. 20 T sama dengan 180. Jadi T sama dengan 20 180 T-nya 9. Jika pekerjaannya 20 orang, waktu yang untuk menyelesaikan pekerjaan itu menjadi 9 jam. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi kesimpulannya, perbandingan ada 2 jenis, yaitu perbandingan senilai. Contohnya tadi untuk bekerja dengan luas yang dikerjakan
Sebab makin bertambah pekerja, makin bertambah juga luas yang dapat dikerjakan. Perbandingan berbalik nilai, contoh tadi, kecepatan dengan waktu. Sebab semakin bertambah kecepatan, semakin berkurang waktu yang diperlukan. Nah, istilah tabel berikut ini. Waktu dengan jumlah pekerja, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Waktu dengan luas yang dikerjakan. Nah, waktu dengan luas yang dikerjakan, perbandingan jumlah pekerja dengan luas yang dikerjakan. Kalau jumlah pekerjanya banyak, luas yang dikerjakan juga semakin banyak. Berarti merupakan perbandingan senilai. Waktu dengan kecepatan, ya. Kalau waktunya lama, berarti kecepatannya cepat atau lambat? Iya, lambat. Kalau waktunya cepat, berarti kecepatannya lebih sedikit atau lebih cepat. Berarti perbandingan berbalik nilai. Jarak dengan kecepatan. Kalau kecepatannya banyak, berarti jarak yang ditempuh semakin banyak atau semakin sedikit, semakin panjang atau semakin sedikit, ya. Nah, kalau kecepatan cepat berarti jarak yang ditempuh mungkin banyak, ya. Tapi kalau kecepatannya lama, ya, jarak yang ditempuh semakin lambat, berarti perbandingan senilai, ya. Jarak dengan waktu, ya. Jarak dengan waktu, gimana jarak dengan waktu? Jarak dengan waktu. Kalau waktunya lama, jaraknya, nah ini perbandingan senilai. Kalau waktunya singkat, berarti jaraknya juga sedikit, ya. Kemudian ada grafik perbandingan. Grafik perbandingan ini ada waktu yang luas yang dikerjakan. Kalau waktunya 1 jam, luas yang dikerjakan misalnya 10. Kalau 2 jam berarti 20. Nah, ini namanya perbandingan. Iya, perbandingan senilai grafiknya seperti itu, ya. Jika 1 jam jadi, ya, luas yang dikerjakan 10. Jika 2 jam otomatis bertambah luasnya, ya. Jika 3 jam, ya, waktu dan luas yang dikerjakan itu grafiknya itu naik terus, ya. Grafik perbandingan berbalik nilai. Contoh di sini. Gimana ini? Kalau banyaknya pekerja 3, selesainya 60 hari. Benar, ya? Ya, kalau banyaknya pekerja 60, selesai waktu 3 jam. Kalau banyaknya pekerja 30, waktunya selesai 6 jam. Lama, ya. Karena jumlah pekerja makin dikit, jadi makin lama selesainya. Ini namanya berbalik nilai. Kalau 20 banyaknya pekerja berarti waktunya 9 jam. Kalau pekerjanya 15, jadi waktunya semakin lama, 12 jam. Nah, dan seterusnya. Makanya bentuk perbandingan benar-benar itu semakin turun, berbalik nilai. Sekarang kita lihat contoh lagi. Jarak kota A dan kota B adalah 120 km. Dalam perjalanan dari kota A ke kota B, kita mencoba mengisi tabel dan diminta untuk menggambar grafiknya. Kalau 1 jam, berarti kecepatannya berapa? Ya, waktunya 1 jam, jaraknya 120. Berarti kecepatannya berapa per jam? Iya, 120, ya. 120 km per jam, karena waktunya 1 jam. Kalau 2 jam, 1,5 dulu, ya, sebelum 2. 1,5 berarti berapa kecepatannya? 80 km. Kalau 2 jam, ya, 2 jam jaraknya 120, ya. Berarti 120 dibagi 2, 90 km per jam. Kalau 3 jam berarti berapa? 120 dibagi
3 ya, berapa? 40. Kalau 30 km itu berapa jam? 4 terus dibagi 30, begitu ya? Iya. Terus kalau 20 berarti 20 dibagi 20 itu 6. Kalau 15 km berarti berapa? 8. Terus 20 dibagi 5. Kalau 10 km berarti 20 dibagi 10, 12. Iya. Itu ya grafiknya. Nah, bisa ya buat grafiknya ya. Tadi antara berbalik nilai ya. Jadi kalau 1 jam berarti kecepatannya 1 jam, 1 km per jam ya. Jadi 2 jam berarti